Bakti Indonesia kembali menggelorakan semangat persatuan dengan menjadikan rumah ibadah sebagai panggung perayaan kemerdekaan. Tahun 2025, kegiatan Bakti Indonesia ketiga hadir di Bali dan dipusatkan di kawasan Pura Agung Besakih, Karangasem dari 22 hingga 24 Agustus 2025. Di antara deru angin di lereng Gunung Agung, suara gamelan berpadu dengan tawa anak-anak, aroma dupa bersatu dengan wangi kopi UMKM. Bakti Indonesia kembali hadir menggelorakan semangat persatuan dengan menjadikan rumah ibadah sebagai panggung perayaan kemerdekaan. Tahun ini giliran Bali yang menjadi saksi diselenggarakannya Bakti Indonesia ketiga yang dipusatkan di kawasan Pura Besakih dari tanggal 22 hingga 24 Agustus 2025. Penggagas Bakti Indonesia, Mulia Jaya Putri mengatakan, inilah yang unik dan orisinal dari cara Yayasan Bakti Indonesia untuk merayakan kemerdekaan. Setiap tahun, yayasan ini berpindah dari satu rumah ibadah agama ke rumah ibadah agama yang lain, seraya membawa pesan persatuan ke dalam ruang-ruang suci yang berbeda. Mulai dari Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta, dan tahun ini di Pura Agung Besakih di Bali. Rangkaian kegiatan diisi dengan sejumlah program, mulai dari cek kesehatan gratis, donor darah, hingga bazar UMKM. Bukan sekedar pelayanan kesehatan dan bazar, setiap kegiatan menjadi jembatan yang mempertemukan orang dari berbagai latar belakang untuk saling menyapa, tertawa, dan merayakan rasa memiliki pada negeri ini. Bakti Indonesia ini adalah derma sosial dalam keberagaman Indonesia. Harapannya tentu bahwa keberagaman Indonesia menjadi tugas kita bersama, sehingga kita bersama pula yang harus merawatnya dengan cara saling menghargai, saling tolong-menolong, sehingga keharmonisan antar agama dapat terjalin. Dalam rangka merayakan bulan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kami juga merawat keberagaman Indonesia melalui serangkaian program seperti donor darah, pemeriksaan jantung, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, kemudian pemeriksaan dini kanker, dan konseling psikologi, juga berbagai edukasi tentang kesehatan yang sangat dibutuhkan, dan bazar UMKM. Semua pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan diberikan secara gratis untuk masyarakat Bali. Yang berbeda kali ini ada talkshow yang menyoal nasionalisme. Hadir sebagai pembicara Inayah Wahid dan Oki Asokawati dengan moderator Dian Rahmawati. Inayah Wahid, yang juga merupakan putri bungsu dari Presiden keempat RI Gus Dur, menyampaikan nasionalisme bisa dipupuk, dimulai dari semangat persatuan dan saling menerima perbedaan seperti yang dilaksanakan Bakti Indonesia. Acaranya itu kan untuk merayakan 80 tahunnya Indonesia gitu. Nah, jadi banyak dibahas. Jadi beda-beda nih, maksudnya kayak yang datang dan yang membuat acaranya itu juga bukan dari Bali, bukan dari kelompok Hindu misalnya gitu, tapi kemudian kerjasama dengan kelompok yang beda-beda. Makanya hari ini untuk ngomongin 80 tahun Indonesia, ya salah satunya yang perlu dilakukan itu adalah kita kerja bareng meskipun beda-beda dalam keragaman. Jadi tadi juga talk-nya soal itu, soal gimana sih kalau kita ngomongin nasionalisme karena ini 80 tahun, terus gimana kalau kita ngomongin keragaman. Jadi tadi kebanyakan ngomongin itu, tapi dalam bentuk sehari-hari. Jadi nggak usah ya pusing-pusing. Bakti Indonesia bertekad untuk terus bergerak menjangkau 38 provinsi. Tahun depan, langkahnya akan menuju Klenteng Sampokong di Semarang. Kemudian pada tahun 2027, sejarah akan kembali ditulis di Candi Borobudur. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silakan follow dan subscribe semua sosial media kami di akun Jawa Post TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya Novara Krisna, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.